Cinta Hana episode 9. Dara meremas tangannya dengan gelisah. Ini sudah jam 9:30 malam, tapi Revan masih saja menunggu kedatangan Hana dengan wajah santainya. Maaf mas, ini sudah malam. Tidak enak dengan tetangga. Tidak enak kenapa? Dara tidak bisa menjawab. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab ketika dirinya gugup dengan sorot mata tajam dari lelaki yang duduk di hadapannya itu? Kita laki-laki dan perempuan tanpa status, dan bilang saja kalau aku kakakmu. Entah kenapa setelah perkataan Revan yang terkesan santai itu, Dara menjadi sedikit kesal. Kamu bukan kakakku, Mas, dan ini sudah jam 10 malam. Silahkan pulang, kata Dara yang sudah tidak dapat membendung kekecewaannya lagi. Hei, ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa, pulanglah, kata Dara masih dengan sedikit keketusannya. Aku ingin menunggu Hana. Hana akan pulang malam. Jika mau menunggu, tunggulah di luar. Dan Dara menyesali perkataannya yang terkesan kasar tersebut. Revan menatap Dara dengan tatapan menyelidik. Kamu takut kekasihmu berpikiran aneh tentang kita? Dara menatap Revan dengan mata mendelik. Kekasih, yang benar saja. Bahkan sejak bertahun-tahun yang lalu, dirinya tidak pernah memikirkan yang namanya pacaran atau kekasih dikarenakan lelaki yang berada di hadapannya saat ini. Baiklah, aku akan pergi. Tapi nanti, aku akan kembali lagi. Entah besok atau kapan, kata Revan yang kini sudah berdiri membenarkan penampilannya. Jaga diri kalian baik-baik. Jangan lupa hubungi aku kalau ada masalah. Pesan itu walau diucapkan dengan nada dingin khas Revan, namun entah mengapa membuat Dara menghangat. Dara menghela napas lega karena Revan sudah pergi tanpa mengetahui keberadaan Hana. Berpikir tentang nama itu, sebenarnya apa yang dilakukan Hana? Kenapa gadis itu tidak pulang? Lagi-lagi, Hana mual hebat pagi ini. Mike bahkan sempat ikut khawatir dengan keadaan Hana. Apa Hana benar-benar sudah hamil? Lalu bagaimana jika benar? Sayang, apa tidak sebaiknya kita ke rumah sakit? Kupikir kamu... Aku tidak apa-apa, Mike, jawab Hana dengan nada lemah. Bagaimana jika kamu hamil? Hana tersenyum. Bagaimana apanya? Bukankah itu yang kita inginkan? Tapi sepertinya tidak. Mike, tes mengatakan negatif. Aku hanya berpikir jika aku sakit. Sakit? Sakit apa maksudmu? Hana menggeleng. Entahlah. Mungkin penyakit mematikan seperti di drama-drama romantis. Mike tersenyum lalu menyentil kening Hana dengan lembut. Kamu terlalu banyak menonton drama, Hana. Mana mungkin ada kejadian seperti itu? Tentu ada, Mike. Semua drama di televisi pasti ada yang mengalaminya secara nyata. Aku masih tidak percaya. Ya, karena kamu tidak pernah mengalaminya. Mike tersenyum. Baiklah, sweetie. Sepertinya kamu sudah baikan.
Aku akan membuatkanmu sarapan. Lalu tanpa aba-aba, Mike mengangkat tubuh Hana, menggendongnya ke arah dapur untuk mengajaknya sarapan pagi. Walau kepalanya masih berdenyut, tapi Hana bahagia dengan perlakuan Mike pagi ini. Ya, Mike yang manis, lelaki bermata coklat, yang pandai merayu dan meluluh lantakkan perasaannya. Dara mengetuk-ngetukkan pulpennya di atas meja kantin. Pagi ini, dia sengaja menunggu Hana. Hana tadi malam benar-benar keterlaluan. Tidak pulang dan meninggalkannya sendiri dengan kakak lelakinya yang super dingin itu. Akhirnya, sosok yang ditunggu itu pun datang dengan wajah pucat dan lesunya. Apa Hana sakit? Sontak kekhawatiran menyelimuti pikiran Dara. "Kamu tidak apa-apa, Hana? Kamu butuh sesuatu?" tanya Dara saat Hana sudah duduk di hadapannya. Tadinya, Dara ingin menyembur Hana dengan berbagai macam umpatan khas mereka. Tapi, melihat Hana yang sepertinya tidak sehat, kekesalan Dara berubah menjadi kekhawatiran. "Aku hanya lelah dan pusing," jawab Hana lemah. "Kamu sakit?" Hana menggeleng. "Dara, aku takut memiliki masalah serius pada tubuhku." "Masalah serius apa maksudmu?" "Aku sering pusing, mual, dan ya Tuhan, aku tidak pernah selemah ini sebelumnya." "Kamu hamil?" "Hana, jangan bilang kalau kamu hamil. Kakakmu akan membunuhmu jika kamu hamil dengan lelaki yang tidak disukainya." Hana mendengkus sebal. "Tidak mungkin, Dara. Aku sudah melakukan tes kemarin. 3 tes pack menunjukkan negatif." "Hanya tes pack, bukan? Kamu belum ke dokter untuk memastikannya." Perkataan Dara ada benarnya juga. Siapa tahu saja kehamilannya memang belum terdeteksi oleh alat sederhana tersebut. "Baiklah, nanti siang aku akan ke dokter. Kalau perlu aku menemanimu." Hana menggeleng. "Tidak, tapi Dara, apa yang terjadi dengan Mas Revan tadi malam?" Pertanyaan Hana membuat mood Dara kembali memburuk. "Kamu gila? Kamu tahu, aku tidak ingin berhadapan lagi dengan kakakmu." "Ada apa? Apa terjadi sesuatu di antara kalian?" selidik Hana. "Tidak ada, aku hanya kesal padamu dan dia," jawab Dara dengan nada yang dibuat kesal. Hana tersenyum melihat tingkah sahabatnya tersebut. Pasti menyenangkan sekali jika bisa menjodohkan sahabatnya ini dengan sang kakak. "Apa? Saya hamil?" Hana membulatkan matanya ketika dokter memberitahukan keadaannya. "Iya, Bu, kantung kehamilannya sudah terlihat. Mungkin sekitar 3 minggu usianya," jawab dokter tersebut dengan tersenyum. "Tapi dok, saya sudah melakukan tes, tapi tes itu menyatakan negatif." Tes pack hanya akan mendeteksi kehamilan lewat kadar HCG dalam urin. Pada beberapa kasus, sang ibu tidak menyadari dirinya hamil hanya karena kadar HCG-nya terlalu rendah. Dan setelah dites, hasilnya negatif. Tes yang paling akurat adalah USG seperti sekarang ini. "Jadi, saya benar-benar hamil?" Dokter tersebut menganggukkan kepalanya.
Iya Bu, selamat ya. Dan senyuman mengembang pun datang dari wajah Hana, senyuman bahagia. Astaga, dia harus secepatnya memberitahukan kabar bahagia ini kepada Mike. Mike pasti sangat bahagia mendengarnya. Hana keluar dari sebuah klinik dengan wajah bahagianya. Sesekali dia mengusap perut datarnya yang di dalamnya kini sudah ada sang buah cintanya bersama lelaki yang amat sangat dicintainya, Mike. Dia tak sabar ingin memberitahukan Mike kabar gembira tersebut. Akhirnya diambilnya ponsel yang berada di dalam tasnya. Dicarinya kontak telepon yang bernama My Love. Dan ditekannya tombol panggilan itu. Halo sayang, suara berat di seberang membuat jantung Hana berpacu lebih cepat lagi dari semenit yang lalu. Hai. Hanya itu yang dapat dikatakannya. Ada apa sayang? Tumben sekali kamu menghubungiku saat jam-jam seperti ini. Apa kamu sedang sibuk? Aku selalu sibuk. Tapi tidak jika itu tentangmu. Hana tersenyum bahagia. Mike memang orang yang selalu membuatnya berbunga-bunga. Mike, aku ingin makan siang bersamamu. Apa kamu ada waktu? Tentu saja sayang, di tempat biasa ya. Dan Hana pun mengiyakan permintaan Mike. Astaga, Hana jadi tidak sabar dengan reaksi Mike. Pria itu pasti akan sangat bahagia mendengar kabar kehamilannya. Ya, Hana yakin itu. Bersambung, sampai jumpa di episode 10-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar gak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.